Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Tema daripada renungan kita pagi hari ini yaitu mengobarkan kasih karunia. Surat 2 Timotius ini merupakan surat-surat pengembalaan, dan surat ini juga merupakan surat terakhir daripada surat-surat yang dituliskan kepada jemaat dan juga kepada pribadi-pribadi yang dicatat dalam Alkitab. Salah satunya adalah Timotius. Dalam ayat ini didahului dengan karena itu ku peringatkan. Karena itu tentu saja ada penyebab yang mengakibatkan dia berkata karena itu. Dalam 2 Timotius 1 ayat-ayat sebelumnya, pasal 1 ayat 1 sampai ke-5, ini merupakan suatu pesan yang sangat penting bagi seorang Timotius, seorang yang masih muda, hasil penginjilan daripada Paulus dalam perjalanan penginjilan pertama di Listra. Dan Timotius ini adalah seorang yang masih sangat muda. Adapun nama Timotius ini berasal dari kata time yang artinya menghormati dan theos yang berarti Allah. Sehingga kata Timotius ini berarti menghormati Allah. Karena itu, kenapa Rasul Paulus menandaskan karena itu? Oleh sebab iman yang tulus yang dilakukan atau yang dilihat oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika dia berkata, aku terkenang akan air matamu. Air mata ini menunjukkan suatu kesungguhan ketika menerima Tuhan Yesus. Rasul Paulus melihat, mengenang akan air mata daripada Timotius yang menandakan kesungguhan. Yang kedua, iman yang tulus ikhlas yang diturunkan dari neneknya kemudian dilanjutkan dari ibunya. Timotius ini merupakan anak hasil kawin campur antara bapaknya orang Yunani dan mamanya orang Yahudi. Namun nenek dan mamanya menanamkan iman yang melahirkan iman yang tulus ikhlas. Sehingga Rasul Paulus melihat bahwa seorang Timotius adalah seorang yang sangat berpotensi, seorang yang harus diberikan suatu kekuatan, motivasi, dorongan. Sebagaimana mungkin dalam yayasan ini selalu memberikan motivasi, dorongan setiap renungan Selasa pagi itu merupakan motivasi, ya, kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan karena itu ku peringatkan. Apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yaitu ku peringatkan. Kata ku peringatkan ini dalam bahasa Yunaninya dipakai kata anamimnesko. Anamimnesko ini berarti suatu kalimat yang memiliki pengertian meletakkan sesuatu dalam pikiran. Yang dalam bahasa Yunaninya anamimnesko ini berasal dari leksikalnya yaitu mnemoneue. Mnemoneue ini artinya meletakkan sesuatu dalam pikiran, dan luar biasanya kata ku peringatkan ini memiliki suatu verba atau kalimat kerja, suatu tindakan yang terjadi di masa sekarang dan aktif terus-menerus. Jadi saya jelaskan bahwa kita setiap bangun pagi ada sesuatu yang pasti ada dalam pikiran kita ataupun kita pilih untuk kita letakkan di dalam pikiran kita. Dan itu yang harus menjadi suatu yang ditaruh dalam pikiran Timotius. Meletakkan sesuatu, ku peringatkan ini atau meletakkan sesuatu dalam pikiran. Anamimnesko. Apa yang diletakkan dalam pikiran Timotius? Ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Pikiran ini memiliki suatu unsur yang sangat penting dalam hidup. Amsal 4 ayat 23 bilang bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita dimulai dari berpikir. Amsal
pasal 27 katakan sebagaimana apa yang dipikirkan oleh orang itu demikianlah ia. Apa yang menjadi hasil dari perbuatan kita adalah buah dari pikiran. Pikiran ini memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh. Meletakkan sesuatu dalam pikiran. Apa yang harus diletakkan? Mengobarkan karunia Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris di dalam New King James Version dipakai kata bangkitkanlah karunia Allah. Lalu dalam ESV dikatakan mengipasi karunia Allah menjadi terus menyala. Dan NRJV itu terus menyalakan. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris ini intinya yaitu bahwa ada sesuatu yang terus dikobarkan, terus dikipasi sehingga terus menyala. Terus menyala. Mengapa harus diletakkan dalam pikirannya? Tadi saya katakan bahwa dari situlah terpancar kehidupan. Pusat kendali kehidupan kita ada dalam pikiran. Baik itu hati, baik itu pikiran, kemauan, dan kasih sayang. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa melihat bagaimana caranya meletakkan karunia Allah dalam pikiran kita. Tentu ada caranya. Bagaimana caranya? Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa apa yang menjadi penyebab, bagaimana caranya meletakkan dalam pikiran. Atau juga kenapa harus diletakkan dalam pikiran. Yang pertama bahwa Rasul Paulus katakan jangan malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu menderita oleh karena Injil. Jangan malu karena saya menderita. Rupanya saya membaca di dalam tafsiran atau komentari bahwa banyak orang yang mengikut Paulus mundur dan tidak lagi melayani Tuhan karena malu. Sebab Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan. Nah, Rasul Paulus katakan ke Timotius, jangan kamu malu. Dia seorang yang masih muda. Malu di sini juga bisa rendah diri. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 dan 1 ayat yang ke-12. Rasul Paulus katakan jangan kamu malu. Yang selanjutnya, kenapa harus diletakkan dalam pikiran? Karena melayani, menginjil, menjadi pelayan Tuhan, itu akan mengalami penderitaan. Sehingga Rasul Paulus ulangi berapa kali dalam 2 Timotius 1 dan selanjutnya, ikutlah menderita. Ikutlah menderita. Nah, begitu banyak orang Kristen yang tidak mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mau mengabdikan diri untuk melayani dengan sungguh-sungguh karena tidak mau menderita. Pemahaman menderita ini perlu dimengerti benar. Rasul Paulus jelaskan. Penderitaan bagaimanakah yang dimaksudkan? Yang disampaikan kepada Timotius, penderitaan itu seperti seorang dikatakan prajurit. Kita semua ini adalah prajurit Kristus. Amin. Kita semua prajurit Kristus. Sesuai dengan tanggung jawab dan tugas kita yang Tuhan berikan. Baik di kantor, baik di sekolah, baik di rumah tangga, baik di gereja. Kita prajurit Kristus. Seorang prajurit tidak akan memusingkan tentang dirinya. Satu kata saja yang harus dia sampaikan kepada komandannya, yaitu siap. Dalam segala keadaan siap. Rasul Paulus juga bilang sama Timotius, beritakanlah firman Tuhan siap atau tidak siap, tidak tepat pada waktunya. Siap sedia, bersiap selalu. Itulah seorang prajurit. Nah, prajurit tentu saja dia harus dibentuk, diproses, dilatih. Kita tahu kabinet kita diawali dengan retreat 3 hari di Akmil. Dilatih olahraga sebagai seorang prajurit. Yang kedua yaitu olahragawan. Olahragawan yang terkenal, olahragawan yang sukses, itu dia melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan dan sangat menyakitkan bagi tubuh jasmani daging ini. Nah, kita pun Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya dan mengikut aku. Ikut Tuhan itu jangan dipikirkan sesuatu yang nyaman, seperti berjalan di jalan yang tol saja tanpa hambatan. Justru dengan hambatan masalah, tekanan masalah itulah membuat kita semakin terlatih sebagaimana seorang olahragawan. Lalu yang ketiga, seperti seorang petani.
Yang pertama akan menikmati hasil daripada apa yang dia kerjakan. Tentu saja seorang petani dia tidak berleha-leha atau dia tidak santai. Dia harus bekerja keras. Nah, ini dua hal yang mengakibatkan kenapa harus diletakkan dalam pikiran, yaitu karunia Allah itu. Karena pasti Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu pasti akan rendah diri, kamu akan merasa malu karena penderitaan-penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukan penderitaan yang tidak ada artinya, yang tidak ada maksud dan tidak ada suatu tujuannya. Semuanya memiliki suatu tujuan, membentuk kita sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ikutlah menderita. Sebab menderita itu adalah bagian dari panggilan Allah. Petrus katakan bahwa kalau kita menderita oleh karena nama Tuhan, itu adalah karunia Allah. Jadi mengobarkan, mengipasi, membangkitkan kembali karunia Allah itu bagaimana caranya didapatkan? Dengan kita menderita oleh karena nama Tuhan. Kita menderita oleh karena kita melayani Tuhan. Itu adalah karunia Allah. Inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Sehingga Timotius dipesankan lagi bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mendengar berita-berita, hal-hal yang menakutkan seringkali membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita mungkin menjadi tidak bersemangat. Dalam yayasan ini mungkin kita berpikir kita harus berkorban, kita harus mengeluarkan uang kita. Tetapi percayalah bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ada orang yang mungkin takut untuk memberi karena dia berpikir bagaimana dengan dirinya, istrinya, anak-anaknya. Tetapi ingat bahwa Allah memberikan kepada kita yaitu roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah selalu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan sangat diperlukan oleh kita orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu apa? Yang pertama dikatakan orang mencintai dirinya sendiri. Love selfish itu merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan keadaan yang sukar. Nah, kita di yayasan ini sebaliknya, menerapkan suatu prinsip sebaliknya. Bukan mengasihani diri sendiri. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa Allah memberikan kekuatan. Kekuatan untuk kita bisa berkorban, kekuatan untuk kita bisa memberi, kekuatan kita untuk bisa mencintai sesama, kekuatan kita untuk bisa berbelas kasihan kepada sesama. Kekuatan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya pada waktu dia mau naik ke surga, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang yatim, tetapi aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang bukan dari dunia ini. Dia akan memberikan penolong, lalu penghiburan juga, kekuatan. Kekuatan daripada Allah. Yesaya pasal 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Dan kekuatan sayapnya. Mengatasi segala badai. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kekuatan dan kasih. Kita bisa mengasihi sesama. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Tetapi roh daripada Allah membuat kita bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. Dan ketertiban. Rasul Paulus katakan bahwa kepada Timotius ada roh yang membuat Rasul Paulus menginginkan Timotius ini menghadapi begitu banyak pengajar-pengajar sesat. Tetapi dia selalu diberikan kekuatan dari roh Tuhan. Untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Inilah merupakan yang diberikan oleh Allah. Roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita perlu kobarkan terus karunia Allah. Karena suratan inilah ditutup dengan dia mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Menaik darahku bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan yang dikaruniakan oleh Tuhan, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi motivasi kita di dalam yayasan ini? Saya pribadi hanya satu, yaitu satu kali kelak kita akan mendapatkan bagian yang janjikan dalam firman Allah, mahkota kemuliaan yang disediakan bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya.
Setiap orang yang merindukan kedatangannya diberikan janji ini. Itu sebabnya dalam pelayanan kita, bangkitkanlah terus. Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala. Pagi hari ini saya bakar spirit kita, semangat kita. Mari kita terus melayani. Karena janji itu, yaitu mahkota kehidupan, sudah disediakan kepada saudara. Sebab itu, mari setia terus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin.